Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kembali pembacaan hadis kita. Hadis dari kitab Riyadhus Shalihin jilid 1, urutan hadis atau hadis ke-10 dari bab ke-14 tentang tidak berlebihan dalam melakukan ketaatan, atau urutan hadis nomor 151. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Rib'in Handalah bin Rabi'il Usayyidiyil Katibi ahadi kuttabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu anhu faqala kaifa anta ya Handalah qultu nafaqa Handalah qala subhanallahi ma taqulu qultu nakunu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nari ka'anna ra'ya ainin fa idza kharajna min indi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaja wal aulada wadhai'ati nasina katsiran. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu fa wallahi inna lanalqa misla hada ila akhirihi rawahu Muslim. Abu Rib'i Handalah bin Rabi' al-Usaidi, salah seorang penulis wahyu, berkata, Abu Bakar radhiyallahu an bertemu denganku lalu berkata, bagaimana keadaanmu wahai Handalah? Aku berkata, Handalah telah munafik. Abu Bakar berkata, subhanallah, apa yang telah kamu ucapkan? Aku berkata, ketika berada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat beliau mengingatkan kita akan surga dan neraka, seakan-akan kita melihatnya secara langsung. Namun ketika kita keluar dari majelis Rasulullah lalu bersendau gurau dengan istri dan anak-anak serta sibuk dengan urusan dunia, kita sudah lupa dengan nasihat Rasulullah. Abu Bakar radhiyallahu an berkata, demi Allah, fa wallahi inna lanalqa misla hadza. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku juga mengalami hal yang sama. Lalu aku dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke tempat Rasulullah. Aku berkata, ya Rasulullah, Handalah telah munafik. Rasulullah bersabda, apa maksudmu? Aku berkata, ketika berada di majelis engkau, saat engkau mengingatkan kami tentang surga dan neraka, seakan-akan kami melihatnya secara langsung. Namun ketika kami keluar dari majelis engkau, lalu bersendau gurau, lalu kami bersendau gura dengan istri dan anak-anak, serta sibuk dengan urusan dunia, kami sudah lupa dengan nasihat itu. Rasulullah menjawab, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, seandainya keadaanmu bisa seperti
ketika kamu berada di majelisku dan selalu berzikir, niscaya para malaikat akan bersalaman denganmu di tempat tidur dan di jalan-jalan. Namun ada waktu untuk beribadah dan ada waktu untuk urusan dunia. Beliau mengatakan hal ini 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis yang pertama, manusia berada di antara 2 alam, yakni alam malaikat dan alam setan. Dengan keberadaan yang demikian itu, tentu kita memahami, mengenal peta keberadaan kita. Saat tadi bersama Rasulullah, para sahabat benar-benar memahami, benar-benar menerima, benar-benar mengetahui tentang hal ihwal kebaikan dan keburukan. Namun ketika ia keluar dari majelis Rasulullah, seakan-akan ia merasa bahwa ia bersikap seperti manusia kebanyakan. Bahkan disampaikan kepada sahabat Abu Bakar, demi Allah, kata beliau, aku juga mengalami hal yang sama. Maka tugas kita adalah bagaimana kita mengkondisikan diri agar kita senantiasa berada pada tempat yang tepat, bersama dengan orang yang tepat, selalu berbicara dengan masalah yang tepat, tempatnya tepat, orang yang diajak berbicara juga tepat, pembicaraannya juga tepat dan benar. Maka ini menjadi pelajaran bagaimana kita tidak berlebihan, ya. Karena kita tidak mungkin di dalam kebaikan terus-menerus, maka pastikan kita mencari teman yang tepat. Tempatnya pun tempat yang tepat. Materi pembicaraan pun juga hendaklah yang tepat. Karena apa? Kita berada di antara 2 alam, yakni alam malaikat dan alam setan. Jangan sampai waktu yang sangat terbatas ini kita tergelincir lebih banyak berada di tempat-tempat yang banyak godaan setan, sehingga kita terlena untuk mengambil sikap yang lebih baik. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, pelajaran yang kedua di antara sifat malaikat adalah selalu berzikir kepada Allah tanpa lelah. Karena memang tugasnya malaikat adalah memahasucikan Allah, mengagungkan Allah. Nah, kita saat kita berada di alam malaikat, pastikan kita terus melakukannya, kita terus menjaganya. Agar apa? Agar kita bisa istiqomah. Setengah menit bagi orang yang beriman sangat bermanfaat. Karena apa? Ia bisa melantunkan sholawat, kemudian ia juga melantunkan doa yang terbaik, yakni istighfar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad astaghfirullahal azim. Cukup setengah menit, sehingga waktu setengah menit itu akan sangat berguna bagi orang yang
beriman. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, mukmin yang benar adalah orang yang bisa membagi waktunya untuk berdoa, untuk mengevaluasi diri, untuk memikirkan ciptaan Allah, untuk makan dan minum. Sehingga apa? Sehingga semua yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dari waktu yang dibentangkan oleh Allah itu, ia bisa melakukannya. Saat kita beribadah kepada Allah, fokuskan kita sedang beribadah kepada Allah. Saat kita bekerja keras, fokuskan bahwa tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah, sehingga kekuatan yang ada akan kita gunakan semaksimal mungkin. Ketika kita sedang berkontemplasi, merenung bahwa kita ada ini bukan suatu kebetulan, namun kita ada ini memang diadakan oleh Allah. Adanya kita tentu bukan sesuatu yang bebas nilai. Adanya kita itu diharapkan kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain, sehingga di sini senantiasa melakukan evaluasi diri. Sudahkah keberadaan kita benar-benar membawa manfaat untuk diri dan orang lain? Bahkan Rasulullah menyampaikan, sebaik-baik kamu adalah siapapun di antara kamu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Khairukum anfa'akum linnas. Sebaik-baik kamu adalah siapapun di antara kamu yang bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Pelajaran yang terakhir, Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah dan tidak berlebihan dalam memberikan kewajiban. Islam memperhatikan kebutuhan dunia dan akhirat, serta memperhatikan kebutuhan jiwa dan raga manusia. Keseimbangan semuanya itu menandakan bahwa kita tidak berlebihan dalam melaksanakan ketaatan. Semoga kita sukses hidup di dunia, sukses hidup di akhirat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.